Maka teman-teman, pesan dari Ahilman, hatimu akan tenang ketika engkau membaca Al-Quran. Maka mulai malam ini, kalau teman-teman sedang gelisah, sedang terpuruk, sedang terjatuh, ambil air wudhu, ambil mushaf Al-Quran, baca. Pelan-pelan kita akan menemukan jawaban di balik kegelisahan kita. Baca pelan-pelan, baca maknanya. Teman-teman akan menemukan jawaban dari setiap kegelisahan yang sedang kita rasakan. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang bisa menenangkan perasaan kita. Nah sekarang pertanyaannya, berarti hati ini akan jadi tenang kalau kita ingat ke Allah. Oke. Sekarang bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan hati dari amalan yang kita lakukan? Jawabannya ada 5 obat hati yang gelisah. Yang teman-teman juga tahu, ini ada lagunya nih. Tombo hati ada 5. Itu ada 5. 1, kalau hati kita mau tenang apa? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, apa? Salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. 5 obat hati. 1 kita jelaskan, baca Quran dan maknanya. Sok Ahilman tanya, teman-teman lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Lebih banyak lihat Quran apa stalking TikTok? Gelisah atau tidak? Wajar. Karena yang membuat gelisah siapa? Kita juga. Betul apa betul? Teman-teman sayang, jangan sampai masuk kategori yang toksik dengan handphone ya. Lihat sosmed itu kalau terlalu lama capek atau tidak? Apalagi di sosmed dibumbui dengan urusan dunia yang Masya Allah, dengan segala pernak-perniknya. Nanti kalau teman-teman nggak nyampe jadi halu. Ya, aku tuh mau kayak gini banget Ustaz. Suami aku tuh harus kayak gini nih Ustaz. Ternyata kita nggak bisa kontrol pikiran kita karena tergantung apa yang kita lihat, betul nggak? Dan sekarang itu algoritma itu menentukan makin teman-teman suka lihat apa, yang keluar tuh itu. Bener nggak? Makanya kata teman saya, sekarang malaikat itu tugasnya agak ringan katanya. Karena cara menghisapnya sudah tinggal aja lihat algoritma TikToknya. Katanya begitu. Dan itu benar. Makin kita lihat sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Jangan mengukur hidupmu dengan postingan sosial media orang lain. Capek. Ada orang yang bikin status di bandara. Ya Allah, dia mah jalan-jalan terus. Aku kapan ya Allah? Mungkin dia bikin postingan dia mah tidur di kamar. Fotonya aja di bandara. Ada nggak yang begitu? Jangan-jangan kalian pelakunya? Iya kan? Terus ya Allah dia mah ya Allah, apa coba? Makanya ya amat suka gemes gitu kalau lihat status tuh, kalau yang macam-macam suka udah jangan berteman. Ngaruh nggak ke kita? Ngaruh nggak? Kalau ada status yang agak-agak gimana kita baca, ngaruh nggak ke kita? Ngaruh banget. Contoh gini, ZZZ ngantuk. Nah, si atas status tinggal sare ngelilir ke orangnya. Gitu.
diam. Ada yang gini, gambarnya hitam, ada tulisan di bawah, buat yang ngerti aja. Ada nggak yang begitu? Maksudnya apa sih ya tadi? Yang paling sakit siapa coba? Kita yang baca. Buat yang ngerti aja. Kita teh kan penasarannya, nanya, Besti cerita atuh Besti. Besti cerita atuh kamu teh kenapa Besti gitu. Kita teh reply kan, Besti kamu kenapa cerita atuh. Dia nggak ngejawab, bikin lagi status baru. Makasih buat yang ngertiin aku. Jadi kita tiap hari bikin baca status baru. Makanya mohon maaf ya, bukan kita nggak boleh main sosmed, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Maka Islam memberikan jawaban apa? Baca Quran dan maknanya. Sok mau tanya, tolong acungkan tangan. Siapa di sini yang pernah hatam Quran dengan terjemahannya? Sok dikasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Penting brosur ge, penting brosur ge. Teman-teman sayang, bedakan ya nanti pulang dari sini, bedakan ya. Itu kalau baca Quran dengan artinya deep banget, dalam banget. Karena mohon maaf ya, semua persoalan kita jawabannya ada dalam Al-Quran. Sok, teman-teman mau nanya apa? Kenapa ya? Masalahku gede banget, berat banget. Quran jawab, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Ada nggak jawabannya? Aku tuh berharap A, tapi yang datang B. Aku berharap begini, tapi jadinya begitu. Quran jawab lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Coba teman-teman tanya apa dengan hidup ini? Di Quran ada jawabannya. Maka orang yang sering baca Quran, lihat. Quran sumber keselamatan, Quran sumber kebahagiaan, Quran sumber kemuliaan. Al-Quran sumber keselamatan. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang kamu baca ketika di dunia akan menjadi syafaat ketika nanti engkau di hari kiamat. Teman-teman ingat ya, hidup kita di dunia ini gak lama, sebentar. Sering Ahilman sampaikan, setidaknya manusia itu akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1. Alam ruh, 2. Alam rahim, 3. Alam dunia, 4. Alam kubur, 5. Alam kiamat, 6. Alam dibangkitkan, 7. Alam dikumpulkan, 8. Alam ditimbangkan, 9. Alam dihitungkan, 10. Alam diberikan syafaat pertolongan, 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12. Baru ditentukan surga dan nerakanya. Ada berapa? 12. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita jalani. Kata Nabi, usia umatku itu baina situna wa sab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Itu gak lama, sebentar saja. Maka mohon maaf, yang namanya mati itu pasti, mau tidak mau, suka tidak suka, semua pasti akan wafat. Betul? Bagaimana caranya, di mana tempatnya, kapan waktunya, hanya Allah yang tahu.
Teman-teman gak bisa bilang gini, aku masih muda, masih lama matinya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Bahkan menurut penelitian, mohon maaf, yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Mana buktinya? Punten, Ahilman belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya gitu. Yang trek-trekan motor mati biasanya saha? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Yang begitu biasanya siapa? Anak muda, betul? Sebelum pernah dengar nenek kakek mati oplosan minuman keras. Asa nggak ada. Jadi yang namanya mati nggak pandang tua nggak pandang muda, betul? Dan kita semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di atas, yang di belakang, yang akhwat, laki-laki, Ustadz Hilman. Udah keras barusan kalimatnya. Jadi yang mati mah udah pasti. Alam dunia selesai, masuk alam kubur. Pertanyaannya, bekalnya apa? Bekalnya apa? Maka kita nggak pernah tahu siapa yang akan wafat duluan, betul? Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Betul apa betul? Mati mah nggak pandang tua nggak pandang muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Dan hati-hati ya, kemarin Ahilman ngisi ceramah di luar kota, ada jemaah yang duduknya nyender ke tembok. Nyender ngahulang gitu. Perasaan kurang enak gitu. Wafat mah Allah yang tahu. Apa pertanyaannya buat kita bekalnya apa? Nah, nanti setelah di alam kubur kita akan dihancurkan di alam kiamat. Sampai nanti titik kita meminta pertolongan. Syafaatul uzmanya, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu ya di sekian pertolongan itu dilihat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka Al-Quran itu sumber keselamatan. Selamatnya hidupmu di dunia, bahkan selamatnya hidupmu di akhirat tergantung bacaan Al-Quranmu. Bahkan menurut guru saya, nanti tangga mana, ruang VIP mana di surga yang akan Allah berikan kepada kita tergantung bacaan Al-Quran kita. Maka baca. 2. Quran sumber kebahagiaan. Masya Allah, setiap huruf Al-Quran yang dibaca berapa pahalanya? 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Ketika teman-teman baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bukan 1 huruf, tapi Alif Lam Mim 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Sekali baca Alif Lam Mim berapa pahalanya? 30 pahala kebaikan. Pertanyaannya, dosa kita banyak sedikit? Kalau bukan dengan bacaan Quran kita yang bisa mengurangi setiap dosa-dosa kita, butuh cara apa lagi? Karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apalagi dengan maknanya. Allahu Akbar. Makanya Ahilman berpesan, jangan lewatkan baca Quran dalam sehari. Kudu baca. Kalau Ahilman dapat ilmu dari guru saya, ada 7 surat pilihan yang kami jaga untuk baca tiap hari. Kalau teman-teman mau amalkan silahkan ini. Ada berapa? 7. 1 surat Ar-Rahman, 2 surat Al-Waqi'ah, 3 surat Al-Muluk, 4 surat Al-Jin, 5 surat Al-Insyirah, 6 surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi umumnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
Terakhir kalau hari Jumat Al-Kahfi, kalau hari biasa ayat kursi. Ada berapa? 7. 1 surat apa? Ar-Rahman. 2 surat Al-Waqi'ah. 3 surat Al-Muluk. 4 Al-Jin. 5 Al-Insyirah. 6 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 7 kalau hari Jumat Al-Kahfi, kalau hari-hari biasa ayat kursi. Apa kata guru saya? 7 ini memiliki keistimewaan masing-masing. Surat Ar-Rahman agar engkau disayang sama Allah dan disayang sama makhluknya Allah. Surat Al-Waqi'ah agar engkau didekatkan dengan rizki dalam hidupmu. Surat Al-Muluk agar engkau diangkat derajatnya dalam hidup dan engkau mendapatkan perlindungan siksa kubur. Surat Al-Jin agar engkau dijauhkan dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Surat Al-Insyirah agar engkau diberikan kemudahan ketika engkau mendapatkan kesulitan. Surat Al-Ikhlas agar engkau diberikan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Surat Al-Kahfi di hari Jumat agar engkau mendapatkan cahaya di 2 Jumat. Dan surat dan Al-Baqarah ayat kursi itu engkau akan mendapatkan perlindungan ketika engkau hidup dalam kehidupan. Coba teman-teman, jangan sampai kita lewatkan sehari pun kecuali diisi dengan baca Quran. Karena rugi jika ada orang yang diberikan kesempatan hidup tapi dia nggak baca Quran. Syukur-syukur dengan maknanya, itu lain. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berhenti dulu. Demikianlah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat, berinfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu dibaca tuh enak sekali. Dan tolong catat baik-baik, Al-Quran itu sumber kemuliaan. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah izinkan diangkat hidupnya. Ayo kita lihat. Ada bulan yang menjadi bulan paling mulia di kalender Hijriah. Apa namanya? Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ada malam yang menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam yang paling mulia? Karena di malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada manusia yang menjadi manusia paling mulia di dunia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepadanya lah diwahyukan Al-Quran. Ada malaikat yang menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliaulah yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Ada kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di kota itulah tempat Al-Quran diturunkan. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah angkat kemuliaannya. Saya punya teman, seorang ustaz. Setiap pagi beliau mengisi ceramah di Islam Itu Indah Trans TV. Asalnya orang Maros, Sulawesi Selatan. Beliau hijrah dari Makassar, dari Sulawesi Selatan ke Jakarta, kuliah di PT IKI Al-Quran. Suaranya bagus kalau baca Quran. Dan Allah angkat derajatnya, beliau jadi seseorang yang luar biasa. Siapa namanya? Ustaz Syam. Nanti Ustaz akan undang ke teman hijrah satu saat nanti insya Allah. Karena apa?
Al-Quran. Allah angkat derajatnya karena Quran dengan izin Allah. Saya kenal juga seseorang, kecilnya anak yatim, ibunya tukang jualan di pasar tradisional. Dia bukan dari orang kaya, sejak kecil ditinggal seorang ayah. Sekolahnya semua beasiswa. Dia juga sering ceramah di televisi, di sosial media. Dan malam ini sedang berceramah di Masjid Alumni IPB. Kalau ditanya, AA, apa yang membuat AA dengan izin Allah sekarang diberikan banyak kebaikan? Jawabannya karena apa? Al-Quran. Kita bisa dapat sekolah, beasiswa, bisa keluar negeri, bisa keliling negara manapun, bisa keluar kota. Kalau ditanya karena apa? Karena Al-Quran. Dan itu yang dipesankan oleh ibu kami dulu. Ketika ayah saya wafat, saya pernah bilang kepada ibu saya, Mama, Hilman tak usah lanjut di pesantren, pulang aja ke rumah. Apa kata mama saya? Jangan, Hilman harus terus di pesantren, biar Hilman belajar Al-Quran, biar Hilman belajar ilmu agama. Satu saat nanti Al-Quranlah yang akan mengangkat derajatmu, nak. Al-Quranlah yang akan mengangkat kebaikanmu, nak. Al-Quranlah yang akan membuat hidupmu berubah, nak. Maka belajar terus di pesantren, belajar yang rajin. Dan itu saya pegang betul kalimat ibu saya. Sampai tahun keempat ibu saya sakit stroke. Dan saya kembali bilang ke ibu saya, Mama, kan sekarang Mama udah sakit, gak bisa jualan lagi, gak bisa ke pasar lagi. Dari mana biayanya untuk sekolah Hilman? Apa jawaban ibu saya? Kamu jaga sholat ya, nak. Jaga Quran ya, nak. Nanti kalau kamu paham Al-Quran, belajar Al-Quran, nanti Hilman akan dapat beasiswa karena Al-Quran itu. Singkat cerita, ibu kami kan sakit. Dan saya punya kebiasaan, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Ketika di rumah saya nyuapin ibu saya nemenin ibu saya. Dan ibu saya suka bilang tuh, kalau lagi makan, ibu saya suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Apa kata ibu saya? Iman, iya ma, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin ma, kita orang desa, kita orang kampung, kita orang gak punya, gimana caranya? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Ibu saya bilang nanti Hilman bakal jalan-jalan ya pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Akan sekolah ke luar negeri ya nak ya. Saya bilang gak mungkin, dari mana biayanya? Kita kan orang gak punya. Kata mama saya, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat, ibu kami baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama kenapa suka baca talbiyah setelah selesai sholat? Kata mama saya, dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap pipi saya. Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Teman-teman sayang, sekarang apa yang dulu pernah ibu saya utarakan, sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustadz-ustadz itu. Sekarang terjadi. Walaupun saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan exchange student ke Jepang, dapat safari dakwah ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, keliling dengan izin Allah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Sekolah kami beasiswa, ibu saya nggak pernah tahu. Kalau ditanya, ustaz hebat ya, ustaz keren ya, shh, yang keren bukan saya, tapi yang keren ibu saya, yang hebat ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, membimbing jamaah.
tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Kalau ditanya apa wasilahnya? Al-Quran. Maka teman-teman, pesan dari Ahilman, hatimu akan tenang ketika engkau membaca Al-Quran. Maka mulai malam ini, kalau teman-teman sedang gelisah, sedang terpuruk, sedang terjatuh, ambil air wudhu, ambil mushaf Al-Quran, baca. Pelan-pelan kita akan menemukan jawaban di balik kegelisahan kita. Baca pelan-pelan, baca maknanya. Teman-teman akan menemukan jawaban dari setiap kegelisahan yang sedang kita rasakan. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang bisa menenangkan perasaan kita. Obat hati yang pertama, jika hati ingin lebih tenang dan tidak mudah gelisah, baca Quran dan maknanya. Masih ada 4 lagi. Insya Allah kita akan bahas di kajian-kajian yang akan datang, insya Allah. Obat hati yang gelisah bagian kedua sampai yang kelima. Ahilman akan jelaskan 5 amalan ini yang bisa membuat kita untuk lebih dekat dengan amalan ini, dan kita bisa lebih mendatangkan kebaikan dan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Siap baca Quran? Mau baca Quran? Siap baca Quran? Mau baca Quran? Jangan tidur sebelum baca Al-Muluk. Setelah tidur kemudian kita beraktivitas, jangan keluar rumah sebelum kita baca Al-Quran. Karena orang akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan ketika dia dekat dengan Quran. Kalau sedang ditanya, kenapa hati saya gelisah? Kenapa hati saya nggak tenang? Tanyakan, mungkin dirimu sedang jauh dari Al-Quran. Mungkin dirimu sedang jauh dalam Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran yang sering kita baca ketika Ramadan itu sekarang ada di mana posisinya? Jangan-jangan kita masih simpan di lemari, jangan-jangan masih tersimpan di rak lemari kita dan lupa kita baca lagi. Padahal mohon maaf, orang akan terbiasa membacanya dengan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kalau dia mendekatkan Al-Quran dalam hidupnya. Maka pesan Ahilman, obat hati yang gelisah pertama, jika hati ingin lebih tenang, bacalah Al-Quran. Syukur-syukur dengan maknanya, karena itu akan mengantarkan ketenangan dalam hati kita. Masih ada 4 lagi, insya Allah kita akan bahas di kajian selanjutnya. Obat hati yang gelisah part 2. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesannya adalah mudah-mudahan hati kita lebih tenang dan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.